Michelle, paling awal, makasih Michelle. Ayo yang lainnya mana? Baru 3 orang. Michelle, Fernira, panggilin teman-temannya. Masa baru 2-an? Iya, Bu. Baru ada Raffi. Baru Nabila. Ya, M. Lutfi udah datang. Laksmi udah datang. Alik udah datang. Ikhlasul, ayo segera atuh. Ini udah 3 menit, baru 9 orang, baru 10 orang. Dengarkan yang sudah datang, yang sudah ada, buka dulu kameranya. Biar Ibu ulas pelajaran minggu lalu. Ini baru 12 orang. Ya, Ikhlasul, makasih udah buka kamera. Michelle, kenapa ditutup lagi kameranya? Fernira, Laksmi, Lutfi, Nabila, Raffi, Hana, Noval, Alif, Cynthia, Fernira. Ayo buka. Kita mulai aja. No, baru 3 orang yang buka kamera. Ya, makasih Nabila, makasih Alif. Dengarkan ya, mau berapapun yang ada, Ibu akan ngajar. Jadi kalau umpamanya Ibu nggak ngajar, kasihan yang sudah siap. Minggu depan kita ulangan ya. Dengarkan, minggu depan kita ulangan mulai dari keruntuhannya Orde Lama sampai Habibie ya. Dari keruntuhan Orde Lama sampai Habibie. Oke, walaupun baru 13 orang, Ibu akan mulai. Laksmi, Cinta, Fernira, Hana, Noval, Rifki, kalau nggak ada masalah dengan kamera buka supaya enak. Ibu nggak seperti les, ini mah hanya berapa orang kayak les. IPA 5,
minggu kemarin kita sudah punya presiden baru, yaitu Pak Harto, ditetapkan dalam TAP MPR nomor 44, walaupun beliau baru menjadi pejabat presiden saja. Kemudian diadakan lagi TAP MPR nomor 11 MPR 1965 akan dilakukan pemilu. Selambat-lambatnya itu tanggal 5 Juli 1968. Tapi strategi Pak Harto Noval, karena beliau belum memiliki kendaraan politik, akhirnya pemilu terlaksana 5 Juli 1971. Nah, kemarin Ibu pernah bilang kendaraan politik dari Orde Baru adalah ABG, ABRI, Birokrat, Golkar. Nah, karena ABRI difungsikan sehingga sebagai nanti penyanggah dari Golkar. Kemudian Golkar akhirnya dengan Permendagri nomor 12 tahun 1969 seluruh ASN wajib menjadi anggota Golkar. Kemudian dilakukanlah pembangunan. Pak Harto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Nah, dimulailah dari Repelita 1 April 1969. Kemudian 1984 ketika Repelita keempat kita sudah mendapat penghargaan dari FAO bahwa kita bisa bersuasembada pangan. Dan Pak Harto ini menjadi presiden sampai ke-6 kalinya, walaupun yang ke-6 ini gagal, ya, karena masyarakat ternyata sudah jenuh terhadap Pak Harto, apalagi pada masa pemerintahannya di akhir-akhir itu melakukan KKN, kolusi, korupsi, nepotis. Nah, akhirnya Pak Harto harus turun. Tanggal 21 Mei 1998, Pak Harto digantikan oleh wakil presidennya yaitu Habibie sesuai dengan pasal 8. Nah, sekarang kita lihat ya ke pergantian itu ya. Ya. Setelah pemilu kelima tahun 97, suasana politik semakin panas karena Orde Baru sudah berkuasa sampai 32 tahun lamanya. Nah, kenapa mereka akhirnya bosan jenuh? Karena kemarin Ibu sudah menyuguhkan lagu Tante Sun, kemudian Ibu sudah mengulas lagu Bento, berkarya pun tidak boleh tidak boleh bebas. Jadi semua dibatasi, yang katanya dibatasi oleh Pancasila, di mana Pancasila sebenarnya hanya menjadikan alatnya Pak Harto saja. Nah, akhirnya masyarakat Indonesia sudah jenuh, sudah pintar, kemudian bersatu untuk menurunkan Pak Harto. IPA 5 kebetulan suasana dunia mendukung Pak Harto turun. Disebabkan apa? Karena pada waktu itu terjadi di wilayah Asia Tenggara, dimulai dari Muang Thai, Thailand, ini krisis keuangan, krisis moneter, sampailah juga ke kita. Tapi ketika yang lain bangkit, Indonesia tidak bangkit. Karena penuh, karena kental dengan KKN-nya. Ada apa yang membuat krisis moneter? Nah ini, ada seorang spekulan yang bernama George Soros. Dia membeli dolar Amerika banyak sekali. Nah kemudian akhirnya menjualnya dengan harga tinggi. Sehingga baht pada waktu itu, karena Thailand ya, dan kemudian akhirnya rupiah, tidak bisa mengikuti dolar. Dengarkan, bersyukur kamu tidak lahir pada tahun 98 atau kamu belum hidup pada tahun 98, jadi tidak mengalami ini semua. Tapi yuk kita masuk ke tahun ini, anggaplah kamu hidup pada waktu itu. Kamu bisa merasakan. Juli 97
harga dolar itu 2.500 ya. Tapi IPA 5 6 bulan kemudian pada bulan Januari 1998 satu semester. Nah, langsung melonjak menjadi 17.000. Kamu bayangkan, semua bahan pokok, bahan sandang, bahan papan bangsa kita banyak diukur lewat rupiah. Nah, dolar 2.500 menjadi 17.000 akhirnya berdampak pada masyarakat, semua masyarakat, tapi yang merasakan adalah menengah ke bawah. Ibu nggak berbicara kamu karena kamu menengah ke atas. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan pengalaman Ibu saja. Makanan sederhana tapi komplit terjangkau itu Indomie. Ya, kita ingin soto, beli Indomie rasa soto. Kita ingin rendang, beli Indomie rasa rendang. Nah, dulu Kang 2.500 itu dolar. Ini Indomie harganya 250 rupiah. Tapi bulan Januari berubah menjadi 700 rupiah. Coba. Beras dari 800 per liter berubah menjadi 3.000. Itu naiknya sangat tinggi. Nah, bagaimana kehidupan pada waktu itu kita nggak bisa apa-apa. Sulit mencari makan. Kalau kamu lahir pada waktu itu, bayi-bayi tidak diberi susu karena mahalnya bukan main. Bisa sampai 500 ribuan itu yang namanya susu sederhana. Ya. Nah, ditambah IPA 5, pada bulan Januari juga ternyata Indonesia jatuh tempo harus bayar utang. Coba, bagaimana harga-harga pada waktu itu? Perusahaan-perusahaan banyak tutup. Bank-bank banyak tutup, bahkan di merger saja supaya kuat. Nah, akhirnya suasana begitu membuat pemerintah mengambil keputusan. Lihat, garis bawahi. Untuk mengatasinya, pemerintah mengumumkan naik BBM. Lutfi, harga sudah tinggi, ditambah lagi naik BBM. Apa yang terjadi? Nggak bisa dibayangkan. Inilah yang memicu kemarahan dari masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa langsung melakukan demonstrasi. Kita lihat ya, 4 Mei kerusuhan itu mulai muncul. Demonstrasi itu mulai muncul. Nah, akhirnya mahasiswa dari manapun berkumpul di Jakarta, berkumpul di Senayan. Nah, dia mengagendakan Adili Soeharto dan kroni-kroninya amandemen Undang-Undang Dasar 45 karena dirasa terlalu menguntungkan pejabat. Kemudian penghapusan diri fungsi ABRI. Masyarakat sipil bersaing dengan ABRI karena semua tatanan kehidupan ada di ABRI. Akhirnya hapus diri fungsi ABRI. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nah, kita merasakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Tadinya Tangerang itu adalah Provinsi Jawa Barat. Karena ada otonomi sehingga ekonomi kita pun bisa sendiri. Nah, akhirnya Tangerang masuk wilayah Banten. Muncul provinsi baru yaitu Banten. Kemudian supremasi hukum, pemerintahan harus bersih dari KKN. Jadi jatuhnya Soeharto itu karena penuh kental dengan KKN. Kemudian, nah, tanggal 12 Mei terjadi satu peristiwa ketika mahasiswa itu demonstrasi yang berpusat di Senayan yang dekat Trisakti, sehingga banyak mahasiswa Trisakti. Ya, hampir semua mungkin mahasiswa Trisakti ada di situ. Nah, ketika sedang berdemonstrasi, terjadilah penembakan-penembakan terhadap mahasiswa tersebut. Gugurlah di situ Elang Mulya, Heri Hartanto, Hafyudin Royan, dan Hendrawansi. Nah, mereka ini kemudian dikenal sebagai pahlawan reformasi.
Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Trisakti. Kemarin kamu ketemu peristiwa Semanggi. Nah, kalau peristiwa Semanggi itu pada masa Habibie, 13 November 1998. Ingat-ingat ya, siapa tahu ada di ulangan ya. Kemudian Neng, Kang, dengarkan. Teman kita 35 orang ya. Yang hadir baru 20. Nah, Ibu belum memeriksa siapa-siapa yang ikut senam PTN. Jadi kita masih menunggu 15 temanmu lagi. Nah, tanggal 13-14 Mei terjadi kerusuhan sosial. Kamu tadi sudah tahu ya, kita nggak bisa berbuat apapun, tapi yang merasa matanya belok, rambutnya ikal, berwajah sawo matang, muncul kecemburuan kepada orang-orang yang bermata sipit, berkulit kuning langsat, berambut lurus. Kok mereka enak-enak saja, mereka bisa makmur, mereka masih bisa hidup. Akhirnya orang-orang yang memiliki mall, memiliki toko-toko, itu semua rata-rata adalah keturunan Tionghoa, diserbu. Nah, terjadilah yang dikenal dengan nama kerusuhan sosial. Terjadi kecemburuan sosial. Akhirnya krisis tidak hanya krisis moneter saja, tapi krisis dimensi, multidimensi semuanya. Sampai krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Saat itu Soeharto sedang di Mesir. Disuruhlah pulang. Disuruhlah kemudian untuk mengundurkan diri. Tapi Soeharto hanya mengganti kabinet menjadi kabinet reformasi. Menteri yang duduk di dalamnya menolak, dan akhirnya 21 Mei 1998 Soeharto lengser ke Prabon, mengundurkan diri untuk menyelamatkan Republik Indonesia karena sudah rusuh tiap hari. Kamu boleh bertanya-tanya kepada saksi hidup, ibu bapakmu, orang tuamu saksi hidup. Bagaimana suasana pada waktu itu yang akhirnya membuat Pak Harto harus mengalah. Dan akhirnya digantikanlah oleh wakilnya yang bernama B.J. Habibie sesuai pasal 8. Apabila presiden halangan sampai mangkat harus digantikan oleh si wakilnya. Tapi Habibie pun ternyata masih ditolak karena dianggap sebagai kepanjangan tangan Orde Baru. Sehingga Habibie kena pasal 9. Harusnya presiden dilantik MPR. Jadi orang-orang yang tidak setuju Habibie menjadi presiden memunculkan pasal 9. Tidak mau pasal 8. Oke. Sebelum kita ke Timur-Timur, ada pertanyaan dulu nggak? Ntar, Ibu foto karena ini benar-benar hanya sampai 15 orang yang nggak ikut. Oke ya. Ada pertanyaan di sini? Hana, Putri, Frederico. Namanya Bu. Ya, gimana misal? Jadi pemicu kemalahan yang menjelang reformasi itu yang KKN bukan? KKN Ya, itu. betul. Betul. Pemicu benar. Pemicu turunnya Soeharto itu sebenarnya kentalnya KKN, Michelle. Jenuhnya masyarakat itu karena kentalnya KKN. Tapi pemicu awalnya, pemicunya sendiri yaitu dengan diumumkannya naiknya BBM. Kita sudah belangsak dengan dolar dari 2.500 menjadi 17.000, ditambah lagi beban kita untuk pemerintah mengumumkan naiknya BBM. Jadi semakinlah kita hidup tidak menentu. Kita tidak bisa makan pada waktu itu. Ibu ulangi lagi ya. Kalau orang-orang jenuh terhadap pemerintahan Soeharto karena KKN-nya, kental KKN-nya, banyak keluarga Pak Harto yang menjadi pejabat-pejabat negara. Anak cucunya itu memegang instansi-instansi tertentu. Tapi kalau pemicu kerusuhannya adalah di
diumumkannya kenaikan BBM. Begitu Michelle ya. Jadi sebenarnya udah lama, tapi masyarakat baru menunggu kuatnya mereka untuk mendobrak perubahan zaman. Oke Michelle, begitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Makasih Michelle. Terima kasih Bu. Yes. Ikhlas, Lutfi, Putri, Nabila, Cinta, Marsha, kenapa tidak menyalakan? Kalau Fernira sudah izin, bagus. Kenapa wajah tampanmu tidak ditampakkan, Rifki? Kenapa hanya berenang? Lagi dingin-dingin kamu berenang? Nah, kan Laksmi udah kelihatan. No. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita ke Timur Timur dulu ya. Alif biasanya bertanya, kita ke Timur Timur dulu. Mungkin nanti di situ ada pertanyaan. Bentar ya. Nah, IPA 5 di Timur Timur ini nanti kamu akan melihat politik gandanya Amerika. Timur Timur masuk ke Indonesia itu ada sangkut paut permintaan Amerika. Disebabkan oleh apa? Kita lihat. Ketika kita merdeka 17 Agustus 45, kita mendapatkan negara Kesatuan Republik Indonesia itu bekas jajahan Belanda. Nah, Timur Timur nggak masuk di wilayah kita karena dia jajahan Portugis. Itu awal. Kedua, nah, kalau kamu lihat di kelas 11 tentang apa ya perlawanan-perlawanan daerah, nah Portugis ini pernah berkuasa di Maluku. Tapi karena berulah banyak, akhirnya Sultan Ba'abullah bisa mengusir Portugis. Tapi karena Portugis ingin tetap di Indonesia, berdagang dengan Indonesia, akhirnya dia pindah ke Timur Timur. Sampailah tahun 1975, ingat, 1575 sampai 1975, 400 tahun Portugis menguasai Timur Timur. Nah, tapi Timur Timur yang dikuasai Portugis itu akhirnya setelah berkembang zaman semua merdeka, Portugis tidak pernah membangun apapun untuk Timur Timur. Jadi ditelantarkan. Nah, akhirnya SDM-nya tidak muncul. Sehingga kita jarang mendengar ada perlawanan dari masyarakat Timur Timur ke Portugis. Nah, akhirnya zaman berubah. Di Portugis sendiri terjadi kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Spinola. Dilakukanlah revolusi yang dikenal dengan nama revolusi bunga. Neng, tulis bunganya anyelir. Jadi revolusi anyelir. Takutnya besok ada, ibu lupa nggak nulis revolusi bunga, tapi revolusi anyelir. Karena di Portugis banyak sekali bunga anyelir. Nah, Spinola akhirnya membebaskan Timur Timur. Karena bebas, bagaimana menata negara yang ditinggalkan oleh penjajahnya, muncul beberapa partai. Perhatikan, ada partai UDT yang ingin merdeka tapi di bawah Portugis. Ini UDT belum bisa move on. Padahal Portugis nggak ngapa-ngapain mereka, tapi mereka ingin merdeka di bawah bimbingan Portugis. Fretilin ingin merdeka penuh tanpa bantuan siapapun, tapi dengan garis komunis. Kalau dengar komunis, Federico, pasti di sini Amerika akan bertindak kan ya. Ada Apodeti, ingin merdeka, tapi gabung dengan Indonesia. Masuk akal, karena memang mereka satu wilayah dengan Indonesia. Loh, kok langsung di sini, Pak? Oke, ini Fretilin ya, pimpinan Sanana Gusmao ya. Nah, itu kamu lihat di sana ada Dili ya. Nah, itu daerah Timur Timur. Ini presiden pertamanya nanti setelah keluar dari Indonesia. Inilah si pendiri Fretilin. Dia ingin merdeka,
tidak di bawah siapapun, tapi dulu bergaris komunis. Nah, ada juga kota yang ingin merdeka, tapi di bawah raja-raja lokal. Jadi nasionalisnya tinggi di situ. Ada trabalista, ini pinter, ingin merdeka di bawah Australia. Tahu Australia maju. Nah, akhirnya Fretilin, pimpinan Sananagusmo ini menguasai keseluruhannya. UDT dan Fretilin memusuhi Apodeti. Tapi kemudian Fretilin ini membabi buta. Jadi menyuruh masyarakat di sana harus menjadikan dirinya adalah kelompok Fretilin. Akhirnya 30 November 75 dilakukanlah deklarasi Balibo. UDT bergabung dengan Apodeti, bergabung dengan kota, bergabung dengan trabalista, mendeklarasikan ingin masuk Indonesia. Nah, akhirnya oleh Pak Harto disetujui. Apalagi Amerika meminta Indonesia untuk merangkul Timor Timur. Kenapa? Karena Amerika nggak mau Timor Timur dimasuki komunis. Pak Harto juga nggak ingin tetangganya komunis. Nah, akhirnya ada operasi Seroja, masuklah Timor Timur ke Indonesia dengan payung hukumnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 dan TAP MPR Nomor 4 1978. Timor Timur menjadi provinsi ke-27. Tapi kemudian setelah 20 tahun ada di Indonesia, ternyata pada masa Habibie Timor Timur ini lepas. Karena apa? Setelah 1991 Perang Dingin usai, Amerika tidak lagi membelakangi Indonesia. Di belakang Indonesia. Karena apa? Dia hanya pro kepada Timor Timur yang ingin bebas dari Indonesia. Karena sudah tidak ada saingan komunis dan Fretilin pun sudah berubah haluan menjadi demokrasi. Nah, akhirnya itulah yang dikenal dengan nama politik gandanya Amerika. Ketika Perang Dingin masih ada komunis, Timor Timur dikasihkan ke Indonesia. Tapi ketika Perang Dingin berakhir, ingin Timor Timur itu berdiri sendiri. Oke, ada pertanyaan? Hai, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak kita langsung. Dengarkan, minggu depan jangan lupa ulangan ya. KKM kita dengarkan, kamu nilainya sudah bagus-bagus, bagus, dengarkan. Bagus, kemarin Ibu baru ngasih kamu 84 ya, di rapot ya, kalau nggak salah. Besok kamu harus 94, bagus. Makanya KKM kita 95 saja. Bisa ya Putri ya? Oke. Kita mulai ya, Noval ya. Ya. Sekarang kita masa Habibie. Nah, akhirnya dengan pasal 8 Habibie bisa menjadi presiden. Tapi ternyata masih dimusuhi oleh masyarakat karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Orde Baru. Tapi kalau kamu lihat, ternyata Habibie benar-benar membuka demokrasi seluas-luasnya. Dia membangun kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Reformasi. Para menterinya dari semua kalangan diambil. Kemudian dia juga berusaha menyelesaikan krisis di segala bidang. Dan kemudian dia pun melaksanakan sidang umum. Kita lihat ya. Nah, ini. Dalam kurun waktu setahun, pemerintahan Habibie telah mengadakan sejumlah langkah pembaharuan. Neng, Kang, IPA 5. Pers, pada masa Soeharto ada Undang-Undang Nomor 12, bebas terbatas. Nah, pada masa Habibie, bebas. Ya, demi pembangunan negara. Kemudian
pelepasan para narapidana politik. Ada Mohtar Pakpahan. Dia ini adalah ketua Serikat Buruh yang pernah melakukan demonstrasi, dipenjarakan. Ingat, ada bahasa diamankan ya. Kemudian ada aktivis, itu PDI, banyak sekali omongnya, itu Bambang Sujatmiko, juga diamankan di penjara. Gus, kamu pernah dengar Subandrio? Dia adalah Waperdam satunya Soekarno. 32 tahun meringkuk dalam sel tahanan selama Orde Baru. Itu dikeluarkan pada masa Habibie. Pius Lustri Lanang, dia juga aktivis, mahasiswa yang pernah hilang. Nah, kemudian akhirnya dipenjarakan. Ada oposan yang selalu mengkritik Soeharto, Sri Bintang Pamungkas, juga dipenjarakan. Nah, pada masa Habibie dikeluarkan. Jadi wujud demokrasi ada pada masa Habibie. Kebebasan mendirikan partai politik. Pada masa Soeharto hanya 3, pada masa Habibie 110 partai politik itu ada. Ya, kemudian akhirnya melakukan sidang istimewa 10-13 November yang kemudian diakhiri dengan kerusuhan 13 November yaitu peristiwa Semanggi. Nah, tadi sidang istimewa ini menghasilkan TAP MPR nomor 9 tentang pencabutan TAP nomor 4. GBHN tidak ada lagi di Indonesia. Kemudian TAP nomor 10 tentang pokok-pokok reformasi, TAP 11 tentang negara bersih dari KKN, TAP 12 tentang pencabutan hak prerogatif presiden. Jadi keistimewaan presiden itu tidak terlalu ya, karena bisa akhirnya berbuat tanpa batas. TAP nomor 13 pembatasan masa presiden. Kenapa Pak Harto bisa 32 tahun lamanya memerintah? Karena tidak dibatasi dalam undang-undang. Nah, sekarang ada pemerintahan hanya boleh 2 kali memerintah. Setelahnya tidak boleh mencalonkan diri lagi. Itu TAP 13. TAP 15 tentang otonomi daerah. TAP 16 tentang demokrasi ekonomi. TAP 17 tentang HAM karena kita dianggap banyak melanggar HAM ya. Kemudian TAP 18 pencabutan tentang P4. P4 sudah tidak ada lagi. Pancasila ada, tapi indoktrinasinya, penataran-penatarannya tidak ada lagi. Itu yang dilakukan oleh Habibie. Kemudian Habibie pun melakukan pemilu pada tanggal 7 Juni 1919. Tapi beliaunya tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden karena pertanggungjawabannya ditolak. Masyarakat marah dengan hilangnya Timor Timur setelah 20 tahun melekat di Indonesia. Program rekapitulasi perbankan dan pemisahan kepolisian dan TNI. Kalau tadinya ABRI 5 angkatan, nah pada masa Habibie dipisahkan. Kepolisian itu mengurusi dalam negeri, kemudian yang TNI mengurusi luar negeri dan dalam negeri. Jadi ketahanan nasional ada di polisi. Ya, sedangkan luar negeri urusannya juga untuk mempertahankan diri itu yang 4 angkatan lagi. Nah, itu masa Habibie. Sedikit dulu tentang Habibie. Pertanggungjawaban Habibie akhirnya ditolak karena lepasnya Timor Timur, tapi beliaunya akhirnya bisa menyelenggarakan pemilu yang diikuti 110, tapi yang bisa ikut 48, kemudian dimenangkan oleh PDIP. Tokohnya, ketuanya Megawati, otomatis Megawati lah mungkin yang harus menjadi presiden berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Bukan Megawati yang menjadi presiden, tapi Gus Dur. Gus Dur itu dari PKB yang pada waktu itu memperoleh nilai keempat. Betul ya, keempat ya. PDI, Golkar, PPP, PKB. Ya. Kenapa tidak Golkar? Karena Golkar pada waktu itu memang sedang tidak disenangin, tapi masih ada aja yang memilih sampai dia dapat 2 ya, dapat kedua. Nah,
penggerak reformasinya adalah Amin Rais, nanti menjadi ketua MPR. Cepet juga nih kamu mah. Oke, ada yang mau bertanya? Jadi minggu depan dengarkan, kamu bisa saja sampai ke Gus Dur. Karena waktu kita masih ada 24 menit lagi. Tapi supaya sama saja dengan kelas-kelas yang lain, jadi biarkanlah kita sampai habis saja. Oke, ada yang mau bertanya? Di masalah Timur Timur lepas? Kenapa Megawati Bu tadi? Oke, Michelle lagi. Kenapa Michelle? Tadi kan yang menang PDIP, kenapa nggak Megawati Bu? Oke, betul. Itu sebenarnya Ibu mencari umpan. Kalau kamu dengarkan baik-baik, Michelle pasti bertanya, yang menang kan PDIP, kenapa bukan Megawati? Nah, Michelle, pada waktu itu ada manuver politik yang menyebutkan kalau presiden terpilih, ada kata-kata asal, ABM, asal bukan mega. Kenapa? Ternyata golongan kaum ulama pada waktu itu menyeruakan bahwa kalau masih ada laki-laki, kenapa harus perempuan? Jadi mengutamakan leader, pemimpin laki-laki. Nah, pada waktu itu Megawati masih nurut. Kalau sekarang pasti dia marah. Nah, akhirnya yang terpilih disatukanlah. Gus Dur pada waktu itu sedang populer karena pemikirannya bagus. Kemudian dia juga merangkul semua ras yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya dipilihlah Gus Dur, kemudian baru disandingkan dengan Megawati. Jadi mungkin Megawati juga pada waktu masih cari strategi ya. Kalau sekarang digituin, wah ngamuk. Itu waktu itu mungkin masih mencari strategi. Jadi ada kata-kata ABM, asal bukan mega. Karena masih ada pemikiran-pemikiran, kenapa kalau masih ada laki-laki harus perempuan yang menjadi presiden. Jadi baru masih mengutamakan laki-laki. Tapi toh akhirnya apa? Ketika Gus Dur dimakjulkan, karena dia melakukan dekret presiden, ditolak, ya akhirnya sesuai dengan pasal 8 Megawati muncul juga menjadi presiden gitu. Jadi akhirnya hilanglah kata-kata kenapa harus perempuan. Sejak saat itu akhirnya siapapun presidennya pokoknya mampu. Gitu Michelle, betul. Ibu memancing Michelle. Untung kamu dengerin jadi kamu bertanya. Ada lagi pertanyaan? Oke, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Bu, mau nanya dong Bu. Ya, oke, bagus tuh. Mulai panas di bagus. Kenapa, Gus? Kenapa harus yang partai keempat, Bu? Kenapa nggak yang Golkar aja gitu? Oke, benar. Nah, gini, kenapa? Kalau secara logika ya, Gus ya, kalau umpamanya oke lah, karena ada pernyataan kalau masih ada laki-laki kenapa harus perempuan, ya udah PDIP nanti jadi wakilnya saja. Kenapa bukan Golkar si partai pemenang kedua? Bagus. Golkar pada waktu itu di kalangan masyarakat sedang dibenci, tapi anehnya dapat yang kedua. Jadi nggak mungkin dipilih Golkar, akan ribut lagi. Padahal Akbar Tanjung sebagai ketuanya siap menjadi presiden, tapi beliaunya sadar akan memunculkan kemarahan kembali, sama aja bohong. Atau kemarin presiden yang dilungsurkan Golkar Pak Harto. Kok pemilu lagi Golkar yang menang kedua diangkat. Jadi Gus, Golkar tidak terpilih dulu. Mereka sepakat akan ribut lagi Gus. Kemudian PPP. Nah, Ibu lupa ya di PPP itu masalahnya apa? Ibu lupa masalah PPP itu apa? Nah, barulah yang terpilih PKB yang keempat karena ini disanjung-sanjung oleh masyarakat karena dia adalah orang yang humanis, orang yang terbuka, orang yang demokrasi, bahkan sosok reformasi katanya ada pada Gus Dur. Nah, akhirnya
dengan adanya poros tengah, menjunjung Gus Dur dengan Megawati. Jadi ketika pemilihan suara, ya sudah, mereka sudah seolah-olah sudah sudah digiring untuk